pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan video pembelajaran tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit untuk kelas 10. Untuk larutan elektrolit dan non-elektrolit dimulai dari apa yang disebut dengan larutan. Kita kenal istilah larutan. Larutan itu terdiri dari dua zat. Yang pertama ada pelarut, ada zat terlarut. Jika zat terlarut dimasukkan ke dalam pelarut, maka akan terjadi suatu larutan. Contohnya seperti misal saya punya zat terlarut ini berupa garam. Kemudian pelarutnya adalah air. Saat garam dimasukkan air akan menghasilkan yang namanya larutan garam. Nah, larutan ini sendiri berdasarkan sifat daya hantar listriknya dibagi menjadi dua, yaitu larutan non-elektrolit, yaitu larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, dan larutan elektrolit atau larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Larutan elektrolit ini sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah elektrolit kuat, di mana larutan ini dapat menghantarkan listrik dengan sangat baik. Dan yang kedua adalah larutan elektrolit lemah, di mana larutan elektrolit lemah dapat menghantarkan listrik namun sedikit lebih lemah daripada larutan elektrolit kuat. Alasan mengapa larutan dibedakan berdasarkan daya hantar listriknya menjadi larutan elektrolit dan non-elektrolit didasarkan pada reaksi yang dinamakan dengan reaksi ionisasi. Nah, reaksi ionisasi digambarkan dengan NaCl sebagai berikut. Kita tahu NaCl atau sodium klorida ini merupakan garam dapur. Nah, pada saat NaCl berbentuk padat, ini NaCl padat seperti ini gambarnya. Ini NaCl padat. NaCl padat tidak dapat menghantarkan arus listrik karena ion-ion Na+ dan Cl- tersusun sedemikian rupa hingga ion-ion tidak dapat bergerak bebas. Intinya, dalam padatan ion-ion Na+ dan Cl- tidak dapat bergerak bebas. Ini yang hijau adalah ion klorida dan yang biru adalah ion natrium atau sodium. Nah, di sini pada saat berbentuk padat, ion natrium, kita perhatikan ion natrium yang biru dikelilingi oleh 6 ion Cl-. Ini yang atas bawah dan kiri kanan, serta ada depan belakang. Jadi ion natrium dikelilingi oleh 6 ion Cl-. Sedangkan ion Cl- juga dikelilingi oleh 6 ion-ion dari Na+. Maka dari ini, saat NaCl berbentuk padat, ion-ion dalam NaCl padat tidak dapat bergerak bebas. Namun ketika NaCl terlarut dalam air atau membentuk suatu larutan dengan zat terlarut adalah garam dapur NaCl dan pelarutnya adalah air, ion-ion yang terdapat dalam kristal NaCl dipisahkan oleh molekul-molekul air. Jadi di sini ada ion Cl- yang kemudian dipisahkan oleh molekul air. Ini adalah molekul air H2O. Ini juga air H2O. Nah, sehingga di dalam air NaCl ini akan berpisah menjadi ion-ionnya, yaitu ion Na+ dan Cl-. Nih, ini Cl-, ini adalah Na+. Nah, di dalam air NaCl mengalami reaksi ionisasi sebagai berikut. NaCl padat ditambahkan dengan air akan menghasilkan ion Na+ dan ion Cl-. Reaksi ionisasi dapat ditentukan sebagai berikut melalui persamaan umum untuk menentukan reaksi ionisasi.
ionisasi. Persamaan umumnya adalah AXBY akan menghasilkan AXAY plus dan plus YBX-. Contohnya adalah KCl. KCl akan menghasilkan K plus Cl-, di mana nilai X-nya adalah 1, Y-nya juga 1. Jadi langsung K plus Cl-. Untuk Na2S, X-nya adalah 2, S-nya adalah 1, maka akan menghasilkan 2 Na plus S2-. Contoh lainnya adalah Al2O3. Kita lihat di sini Al kita tulis dulu, Al plus O. Terus kita tentukan X-nya. Di sini X-nya adalah 2. Berarti 2Al, X-nya ada di atas untuk O, jadi O2-. Kemudian kita tentukan Y-nya. Y-nya di sini adalah 3. Berarti nanti ALY plus berarti Al3 plus dan YB. Jadi 3O2-. Seperti ini untuk menentukan reaksi ionisasi. Dari reaksi ini kita ketahui ini X dan Y pada senyawa ini kita namakan dengan angka indeks. Sedangkan X dan Y yang berada di depan huruf ini adalah koefisien. Sedangkan Y plus dan X min yang ada di atas ini dinamakan dengan muatan. Jadi A koefisiennya adalah 2 dengan muatan 13 dan O koefisiennya 3 dengan muatan 2-. Selanjutnya kita kenal derajat ionisasi dalam reaksi ionisasi. Derajat ionisasi ini merupakan perbandingan antara jumlah zat yang terionisasi dengan jumlah zat mula-mula, dengan rumus sebagai berikut. Alfa sama dengan jumlah zat terionisasi dibagi jumlah zat mula-mula. Dan harga ionisasi ini dapat menentukan sifat daya hantar listrik suatu larutan. Antara lain, jika alfanya sama dengan 0, artinya zat tidak mengalami ionisasi, sehingga larutan tersebut bersifat non-elektrolit. Kemudian jika alfa di antara 0 dan kurang dari 1, zat tersebut dikatakan terionisasi sebagian dan disebut sebagai atau bersifat elektrolit lemah. Sedangkan jika alfa sama dengan 1, dapat dikatakan bahwa zat tersebut terionisasi sempurna, sehingga larutan bersifat sebagai elektrolit kuat. Dari beberapa penjelasan di atas, larutan elektrolit dan non-elektrolit dapat disimpulkan sebagai berikut. Untuk larutan elektrolit, larutan elektrolit ini merupakan larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik akibat tidak mengalami reaksi ionisasi dalam air. Nilai alfanya sama dengan 0 dengan ciri-ciri dari non-elektrolit pada pengujian daya hantar listrik, yaitu tidak menghasilkan gelembung pada elektroda dan tidak dapat membuat lampu menyala. Kemudian untuk larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit kuat ini merupakan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik karena mengalami reaksi ionisasi sempurna dalam air dengan nilai alfa sama dengan 1. Ciri-ciri larutan elektrolit kuat ini adalah menghasilkan banyak gelembung pada elektroda
Ini gelembungnya dapat dilihat. Ini adalah gelembung-gelembung yang dihasilkan oleh larutan elektrolit kuat. Ini akan menghasilkan gelembung-gelembung yang sangat banyak. Kemudian lampu dapat menyala terang. Ini lampu dapat menyala sangat terang untuk yang elektrolit kuat. Kemudian yang ketiga adalah larutan elektrolit lemah. Pada larutan elektrolit lemah, merupakan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan lemah, tidak sebaik dengan elektrolit kuat, akibat mengalami reaksi ionisasi sebagian. Nilai alfa di antara 0 sampai 1. Ciri-cirinya yaitu menghasilkan sedikit gelembung pada elektroda dan lampu dapat menyala, redup, ataupun mati. Jadi ada dua kemungkinan untuk lampu pada pengujian daya hantar listrik. Jadi gelembung yang dihasilkan pada elektrolit lemah sangat sedikit. Untuk lebih jelas mengenai praktik antara larutan elektrolit dan non-elektrolit, dapat kalian lihat satu video praktikum dari kakak kelas kalian yang akan saya sampaikan pada slide berikutnya. Dari beberapa penjelasan di atas, larutan elektrolit dan non-elektrolit dapat disimpulkan sebagai berikut. Untuk larutan elektrolit, larutan elektrolit ini merupakan larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik akibat tidak mengalami reaksi ionisasi dalam air. Nilai alfanya sama dengan 0, dengan ciri-ciri dari non-elektrolit pada pengujian daya hantar listrik yaitu tidak menghasilkan gelembung pada elektroda dan tidak dapat membuat lampu menyala. Kemudian untuk larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit kuat ini merupakan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik karena mengalami reaksi ionisasi sempurna dalam air dengan nilai alfa sama dengan 1. Ciri-ciri larutan elektrolit kuat ini adalah menghasilkan banyak gelembung pada elektroda. Ini gelembungnya dapat dilihat. Ini adalah gelembung-gelembung yang dihasilkan oleh larutan elektrolit kuat. Ini akan menghasilkan gelembung-gelembung yang sangat banyak. Kemudian lampu dapat menyala terang. Ini lampu dapat menyala sangat terang untuk yang elektrolit kuat. Kemudian yang ketiga adalah larutan elektrolit lemah. Pada larutan elektrolit lemah, merupakan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan lemah, tidak sebaik dengan elektrolit kuat, akibat mengalami reaksi ionisasi sebagian. Nilai alfa di antara 0 sampai 1. Ciri-cirinya yaitu menghasilkan sedikit gelembung pada elektroda dan lampu dapat menyala, redup, ataupun mati. Jadi ada dua kemungkinan untuk lampu pada pengujian daya hantar listrik. Jadi gelembung yang dihasilkan pada elektrolit lemah sangat sedikit. Untuk lebih jelas mengenai
praktik antara larutan elektrolit dan non-elektrolit, dapat kalian lihat satu video praktikum dari kakak kelas kalian yang akan saya sampaikan pada slide berikutnya. 10 IPA ingin menguji daya hantar listrik dengan saya, Putri Larasati, absen 15, dan saya Redista Dea, absen 16. Saya Galuh Putra Gunawan, absen 7. Ada larutan jeruk, kita uji dulu ya. Di sini ada alat uji elektrode, dan di sini ada berbagai macam larutan. Yang pertama adalah larutan jeruk, kita uji dulu ya. Nah, di sini ada sedikit gelembung dan lampu tidak menyala. Larutan jeruk ini berarti termasuk elektrolit lemah karena tidak ada lampu yang menyala, tetapi gelembungnya ada. Yang kedua ada larutan garam. Ini kita uji. Nah, di sini gelembung banyak dan lampu menyala terang. Nah, berarti larutan garam ini termasuk elektrolit kuat karena menghasilkan gelembung yang banyak dan lampu yang menyala terang. Yang ketiga ada larutan soda, kita uji. Nah, larutan soda ini menghasilkan gelembung yang banyak serta nyala lampu yang terang. Ini berarti larutan soda ini adalah elektrolit kuat. Dan yang keempat adalah air akuarium. Kita coba. Di sini ada gelembung sedikit, tetapi lampu tidak menyala dan disebut elektrolit lemah. Dan yang kelima adalah air sabun. Di sini terdapat banyak gelembung dan lampu menyala terang dan disebut elektrolit kuat. Dan yang keenam ini adalah larutan gula. Di sini larutan gula hanya menghasilkan gelembung sedikit dan lampu tidak menyala. Ini disebut elektrolit lemah. Dan yang ketujuh adalah larutan air mineral. Di sini tidak menghasilkan gelembung dan lampu tidak menyala, disebut non elektrolit. Jadi kesimpulannya adalah jika elektrode menghasilkan gelembung yang banyak dan lampu menyala terang, ini disebut sebagai elektrolit kuat. Nah, kalau gelembung menghasilkan sedikit gelembung dan lampu menyala redup, itu berarti elektrolit lemah. Nah, kalau tidak menghasilkan gelembung dan lampu tidak menyala, itu disebut non-elektrolit. Sekian percobaan dari kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Contoh-contoh dari larutan elektrolit dan non-elektrolit antara lain. Untuk larutan non-elektrolit, contohnya adalah gula, pupuk urea, dan minyak goreng. Sedangkan contoh larutan elektrolit kuat terdiri dari asam kuat seperti HCl, H2SO4, dan HNO3. Kemudian basa kuat yang terdiri dari NaOH atau KOH dan lain sebagainya. Dan garam. Garam contohnya adalah NaCl, garam dapur, KCl, dan Na2SO4. Untuk yang elektrolit lemah terdiri dari asam lemah, contohnya HCN, CH3COH atau asam cuka. Kemudian contoh dari basa lemah yaitu NH3. Untuk memahami beberapa soal, kita akan masuk ke contoh soal untuk larutan elektrolit dan non-elektrolit.